Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahma dengan NIM SF2006022. Mata kuliah Farmakoekonomi, dosen pengampu APT Aditama Asmal SSI MKET. Pertama-tama, saya akan langsung menuju pokok pembahasan. Yang pertama, definisi biaya dan hubungan farmakoekonomi dalam bidang farmasi. Yang kedua, pengukuran terapi klinikal outcome, humaristik outcome, dan ekonomi outcome. Yang ketiga, analisis biaya dan metode yang digunakan. Yang keempat, definisi kualitas hidup dan cara pengukuran kualitas hidup. Pertama, farmakoekonomi dan biaya. Apa hubungan farmakoekonomi dengan farmasi? Apa hubungan farmakoekonomi dalam pengembangan obat? Definisi biaya. Biaya didefinisikan sebagai nilai dari peluang yang hilang sebagai akibat dari penggunaan sumber daya dalam sebuah kegiatan. Patut dicatat bahwa biaya tidak selalu melibatkan pertukaran uang. Dalam pandangan pada ahli farmakoekonomi, biaya kesehatan melingkupi lebih dari sekedar biaya pelayanan kesehatan, tetapi termasuk pula misalnya biaya pelayanan lain dan biaya yang diperlukan oleh pasien sendiri. Hubungan farmakoekonomi dengan farmasi. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa akibat dan pembekalan farmasi merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan. Selain itu, telah diketahui pula bahwa biaya obat umumnya mencapai 30-40% dari total biaya pelayanan kesehatan yang cenderung untuk terus meningkat. Bahkan akhir-akhir ini diperkirakan biaya obat hampir mencapai 60% dari total biaya pelayanan kesehatan. Di samping itu, biaya obat dan bahan habis pakai merupakan beban bagi pasien. Oleh karena itu, peran farmakoekonomi sangat penting dalam hal ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan agar penggunaan obat bisa tepat, mendapatkan kualitas baik, dan tentunya dengan biaya yang terjangkau. Peran farmakoekonomi dalam pengembangan obat. Perkembangan suatu obat tentunya memerlukan proses yang panjang dan memerlukan dana yang besar. Oleh karena itu, peran farmakoekonomi sangat berperan penting dalam hal ini untuk menghindari kerugian-kerugian dalam pengembangan obat akibat kesalahan dalam pengelolaan biaya. Dengan adanya hasil studi farmakoekonomi, tentunya akan bermanfaat untuk berbagai hal, antara lain penelitian dan pengembangan obat, penetapan harga, promosi, dan strategi pemasaran. Hasil studi farmakoekonomi menjadi bahan pertimbangan utama dalam mengevaluasi suatu obat baru yang akan dimasukkan ke dalam daftar obat yang disubsidi pemerintah. Kebijakan ini juga sudah mulai diikuti oleh negara-negara di Eropa. Di Amerika Serikat, beberapa perusahaan asuransi melakukan studi farmakoekonomi sendiri dan tidak tergantung dari hasil studi yang dilakukan industri farmasi. 2. Pengukuran terapi. Saya akan menjelaskan definisi clinical outcome, humaristic outcome, dan ekonomi outcome. Pertama, kajian farmakoekonomi senantiasa mempertimbangkan dua sisi, yaitu biaya atau cost dan hasil pengobatan atau outcome. Kenyataan dalam kajian yang mengupas sisi ekonomi dari suatu obat atau pengobatan ini, faktor biaya selalu dikaitkan dengan efektivitas, utility, atau manfaat dari pengobatan yang diberikan. Clinical outcome merupakan hasil klinis yang ditunjukkan oleh pasien setelah mendapatkan perawatan dan berbagai penentu keberhasilan suatu terapi. Contohnya seperti efek penyakit pada pasien, efek obat pada pasien, dan efek kepatuhan pasien, dan lain-lain. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu humaristic outcome. Humaristic outcome merupakan hasil pasien yang dilaporkan seperti kepuasan pasien dan kualitas kesehatan yang berhubungan dengan kehidupan. Humaristic outcome biasanya dievaluasi menggunakan survei atau kuesioner pada pasien. Metode yang digunakan yaitu health relative quality of life dan consumer assessment of health plan survey. Yang kedua, apa itu ekonomi outcome? Ekonomi outcome merupakan biaya langsung
tidak langsung dan intangible yang dibandingkan dengan konsekuensi dan intervensi medis. Pengukuran dan analisis iuran ekonomi menggunakan prinsip ekonomi atau farmakoekonomi. Yang ketiga, clinical outcome. Clinical outcome merupakan hasil klinis yang ditunjukkan oleh pasien setelah mendapatkan perawatan dan berbagai penentu keberhasilan suatu terapi atau pengobatan. Yang ketiga, metode analisis biaya. Dalam metode ini, saya akan menjelaskan biaya cost minimization, cost efektivitas, dan analisis keputusan. Langkah-langkah dalam menganalisis biaya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan menentukan tujuan. Harus menentukan terlebih dahulu terkait masalah apa yang akan diatasi. Yang kedua, identifikasi alternatif biaya. Pada tahap ini, ditentukan alternatif pengobatan apa yang akan digunakan. Untuk menentukan alternatif ini, beberapa faktor yang harus diperhatikan termasuk jenis, dosis, formulasi, dan rute pemberian obat. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi besarnya efektivitas pilihan pengobatan. Tim mendapatkan informasi tentang efektivitas dari literatur uji klinik. Setiap jenis penyakit dan pengobatan dapat efektivitas yang berbeda. Salah satu cara untuk mendapatkan data atau literatur tentang efektivitas obat tersebut adalah melalui produsen dari obat yang akan dikaji. Cara yang umum adalah dengan melakukan penelusuran literatur atau jurnal ilmiah melalui situs internet resmi yang ada. Yang keempat, identifikasi biaya. Identifikasi biaya yang dikeluarkan untuk setiap pilihan pengobatan, termasuk biaya langsung dan tidak langsung, serta biaya medis dan non-medis. Yang kelima, melakukan analisis biaya, yaitu jika obat atau lebih luas lagi intervensi kesehatan yang akan dibandingkan memberikan hasil yang sama, serupa, atau setara, atau dapat diasumsikan setara. Yang terakhir yaitu melakukan analisis efektif biaya. Cost minimization analisis merupakan metode untuk membandingkan biaya total penggunaan dua atau lebih obat yang khasiat dan efek samping obatnya sama atau ekuivalen. Karena obat-obat yang dibandingkan memberikan hasil yang sama, maka CMA memfokuskan pada penentuan obat mana yang biaya perharinya paling rendah. Cost efektivitas analisis. Metode yang paling sering dilakukan adalah cost effectiveness analysis atau CEA. Metode ini cocok jika terapi yang dibandingkan memiliki hasil terapi outcome yang berbeda. Metode ini digunakan untuk membandingkan obat-obat yang pengukuran hasil terapinya dapat dibandingkan. Sebagai contoh, membandingkan dua obat yang digunakan untuk indikasi yang sama tetapi biaya dan efektivitasnya berbeda. CEA mengubah biaya dan efektivitas ke dalam bentuk rasio. Rasio ini meliputi cost per cure, contoh antibiotika, atau cost per year of life unit, contohnya obat yang digunakan pada serangan jantung. Pada saat membandingkan dua macam obat, biasanya digunakan pengukuran incremental cost effectiveness yang menunjukkan biaya tambahan, misalkan per cure atau per lives. Analisis keputusan. Analisis keputusan adalah pendekatan yang lebih kompleks yang mempertimbangkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Ini melibatkan permodelan matematis untuk mempertimbangkan probabilitas dan dampaknya. Analisis ini membantu mengambil keputusan memilih opsi terbaik berdasarkan pengetahuan saat ini. Yang keempat, analisis cost benefit. Definisi cost benefit, cara melakukan cost benefit, penerapan cost benefit dalam pelayanan kefarmasian. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan analisis cost benefit. Definisinya, cost benefit adalah analisis yang membandingkan manfaat yang memberikan dari suatu pengobatan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemberian pengobatan. Yang kedua, cara melakukan cost benefit.
mengidentifikasi sifat biaya dan manfaat, mengukur biaya dan manfaat dalam biaya menukar uang, kalkulasi nilai awal dari biaya dan manfaat, membandingkan nilai awal biaya dan manfaat, menginterpretasikan hasilnya untuk membantu mengambil keputusan. Penerapan cost benefit dalam pelayanan kesehatan. Contoh, cost benefit dari program penggunaan vaksin dibandingkan dengan program penggunaan obat anti hiperlipidemia. Pengukuran dapat dilakukan dengan menghitung jumlah episode penyakit yang dapat dicegah. Kemudian dibandingkan dengan biaya kalau program kesehatan dilakukan. Makin tinggi rasio benefit cost, maka program makin menguntungkan. Metode ini juga digunakan untuk meneliti pengobatan tunggal. Jika rasionya lebih dari 1, maka pengobatan dianggap bermanfaat karena ini berarti manfaatnya lebih besar dari biayanya. CBA merupakan analisis yang paling komprehensif dan sulit untuk dilakukan. Berbeda dengan CEA yang menggunakan efek terapeutik sebagai outcome atau CUA yang menggunakan kualitas hidup, maka CBA menggunakan nilai uang dalam mengukur benefit, sehingga dapat menimbulkan perdebatan. Sebagai contoh, beberapa nilai uang sebuah kualitas hidup seseorang menjelaskan definisi kualitas hidup dan pengukuran kualitas hidup. Kualitas hidup merupakan persepsi individu dari posisi individu dalam kehidupan dalam konteks sistem budaya dan nilai di mana individu hidup dan dalam kaitannya tujuan, harapan, standar, dan kekhawatiran. Kualitas hidup adalah konsep yang luas mulai terpengaruh dengan cara yang kompleks dengan kesehatan fisik individu, keadaan psikologis, keyakinan pribadi, hubungan sosial, dan hubungan individu dengan fitur-fitur penting dari lingkungan hidup. Cara pengukuran kualitas hidup. Yang pertama, menggunakan instrumen generik merupakan alat ukur kualitas hidup yang tidak hanya mengukur pada suatu fokus permasalahan, tetapi juga pada populasi umum. Contohnya menggunakan kuesioner SF yang terdiri dari 36 pertanyaan yang berfokus pada 8 aspek, yaitu aktivitas fisik yang dibatasi akibat permasalahan kesehatan yang dialami, aktivitas sosial, aktivitas sehari-hari yang dibatasi akibat masalah emosional, aktivitas sehari-hari yang dibatasi akibat gangguan fisik, sensasi nyeri pada seluruh tubuh, kesehatan mental secara generik, aspek vitalis hidup, dan pandangan klien terhadap kesehatan. Yang terakhir, menggunakan instrumen spesifik merupakan alat pengukuran kualitas hidup yang ditunjukkan pada klien dengan permasalahan penyakit tertentu. Contohnya kuesioner ICEQ SF ditunjukkan khusus kepada pasien yang mengalami gangguan inkontinensia urin.